Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membagikan suatu amalan, cara mengetahui pencuri lewat mimpi. Ketika di tempat kita terjadi pencurian, maka lakukan amalan ini. Dan melakukan amalannya dilakukan di tempat pencurian. Semisal, motor kita ditaruh di tengah rumah, motor kita dicuri orang. Maka melakukannya kita di tengah rumah tersebut, yaitu persis di tempat titik motor kita itu dicuri. Caranya adalah selepas sholat isya kita melakukan sholat hajat sebanyak 4 rakaat dengan 2 rakaat, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ketika rakaat pertama, selepas membaca surat Al-Fatihah, maka bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Lalu rakaat kedua, selepas kita membaca surat Al-Fatihah, maka bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 20 kali. Setelah itu kita salam, selesai melakukan sholat hajat 2 rakaat, kita bangun lagi, dan dilanjut kita melaksanakan sholat hajat 2 rakaat lagi. Dan di rakaat kali ini, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, maka bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 30 kali. Lalu rakaat yang kedua, yaitu rakaat terakhir, kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Jadi jumlahnya itu adalah 4 rakaat, tetapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu selepas kita selesai melakukan sholat hajat 4 rakaat ini, lalu dilanjut dengan kita membacakan surat At-Tariq sebanyak 41 kali. Kalau semisalnya sholat hajat tidak mungkin dilakukan di tempat atau titik terjadinya pencurian, maka setidaknya ketika kita membaca surat At-Tariq ini, diusahakan kita membacanya itu di tempat terjadinya pencurian, yaitu dibaca tepat di mana barang atau uang kita dicuri. Tetapi apabila memungkinkan, sangat dianjurkan atau diutamakan ketika kita melakukan sholat hajat dan membacakan surat At-Tariq ini di tempat kejadian pencuri tersebut, yaitu di mana letak kita kehilangan barang atau uang tersebut. Dan sebelum kita membaca surat At-Tariq sebanyak 41 kali tadi, kita harus meniatkan dalam hati tujuan kita, yaitu meminta kepada Allah agar diberi petunjuk lewat tidur, agar kita mengetahui siapa yang mencuri barang kita atau uang kita tersebut. Lalu kita tidur menghadap kiblat sambil membaca Ya Sami'u Ya Basir, Ya Sami'u Ya Basir. Kita baca sampai kita terlelap tidur. Maka insya Allah pencuri akan terlihat dalam mimpi. Ini juga bisa kita tidur di tempat kejadian atau kehilangan barang tersebut, ataupun kalau tidak memungkinkan kita bisa tidur di kamar kita, ataupun bukan di tempat titik terjadinya pencurian. Jadi walaupun kita tidak tidur di tempat atau titik tempat pencurian tersebut tidak apa-apa, tapi kalau bisa pun lebih bagus kita tidur di tempat titik atau persis terjadinya pencurian tersebut. Tetapi yang sangat atau harus kita lakukan amalan ini adalah di saat kita membaca surat At-Tariq tadi sebanyak 41 kali, agar sebisa mungkin kita membacanya itu di tempat persis titik kejadian pencurian tersebut. Kalau misalnya uangnya ada di lemari, tidak mungkin kita masuk ke lemari membaca tersebut, tapi kita membacakannya itu di dekat lemari tersebut gitu. Kecuali seperti misalnya motor atau mobil, misalnya di garasi ataupun di tengah rumah, maka kita harus membacakan surat At-Tariq tersebut di tempat persis atau titik barang kita yang dicuri tersebut. Kita membacakan surat At-Tariqnya, maka insya Allah pencuri akan terlihat dalam mimpi kita. Dan efeknya, pencuri akan benar-benar gelisah, takut dan cemas, khawatir, dihantui rasa bersalah akan perbuatannya itu. Dan mudah-mudahan pencuri akan mengembalikan barang curiannya, ataupun mengakui tindakan atau perilaku pencurian tersebut di tempat kita. Tetapi perlu diingat, hasil dari mimpi ini tidak bisa menjadikan patokan yang pasti.
sehingga kita langsung menuduh tanpa bukti. Sebab bisa jadi mimpi ini datang sekedar pikiran kita yang begitu memikirkan barang kita atau uang kita yang hilang. Maka untuk lebih memastikannya, lakukan cara ini setidaknya 3 malam berturut-turut. Dan tetap saja hasilnya tidak dibenarkan menjadikan patokan yang sangat akurat, sehingga dengan seenaknya kita langsung menuduh bahwa orang tersebutlah yang mencurinya. Karena hasilnya bisa benar, bisa salah, tetapi insya Allah akan banyak benarnya. Jadi apabila kita sudah tahu siapa pencurinya lewat mimpi-mimpi kita, maka kita tinggal menelusuri kebenarannya untuk mencari bukti dan melihat perilakunya, sebab dengan amalan ini pencuri tidak akan merasa tenang sebelum curiannya itu dikembalikan atau mengakui perbuatannya. Jiwanya akan selalu cemas, takut, dan gelisah. Susah tidur, susah makan, dan pasti selalu serba salah. Dan tentunya akan lebih mudah apabila yang mencuri itu adalah orang yang kita kenal ataupun orang yang dekat posisinya dengan kita, sehingga kita lebih akan mudah untuk memantau perilakunya. Dan berjanjilah agar tidak menghakimi pencuri tersebut apabila pencuri itu mengembalikan barang curiannya atau mengakui kesalahannya. Insya Allah dengan dibarengi niat ini, maka amalan ini akan lebih mustajab. Dan alhamdulillah amalan ini memang banyak terbukti. Jadi kita itu bisa memimpikan atau melihat siapa yang mencuri barang tersebut. Jadi seakan-akan kita itu bisa saja melihat pencurinya tersebut seperti kita melihat CCTV. Jadi kronologis pencurian atau apapun akan terlihat dalam mimpi tersebut gitu. Ataupun setidaknya kita akan melihat wujud siapa yang mencurinya. Walaupun pernah saya kasih amalan ini kepada seseorang, tidak mimpi-mimpi gitu, ada juga gitu. Jadi seakan-akan tidak terkabul hajatnya gitu. Tetapi dari banyaknya orang yang saya kasih amalan ini, baru 1 kali orang yang saya kasih amalan ini tidak memimpikan apa-apa gitu. Dan ingat saudaraku, amalan ini hanyalah sebatas ikhtiar. Ikhtiar semata untuk menelusuri barang kita. Kita tidak dibenarkan menuduh seseorang tanpa bukti. Dan hasilnya pun ini bisa saja salah. Jadi kita tidak semena-mena langsung menuduh dari hasil mimpi tersebut. Tapi setidaknya mudah-mudahan cara ini bisa membantu. Mohon maaf tadi ada gelap sebentar karena ada mati lampu. Dan alhamdulillah sekarang hidup kembali. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.